Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnensi Prikaladeria, NPM 20080052 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Adrias tentang pengajaran keterampilan berbicara. Baik, saya berada di kediaman salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi. Mengapa saya tidak ke kampusnya? Soalnya di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu tidak berada secara tatap muka karena mahasiswanya itu masih daring, sehingga saya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi, yaitu Evi Widi Astuti, yang rumahnya itu berada di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai proses belajar mengajar di saat pandemi COVID-19, itu dampaknya seperti apa. Baik, langsung saja kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, di sini saya sudah berada di kediaman Evi Widi Astuti. Langsung saja kita wawancarai beliau. Baik, Saudari Evi, apakah Anda sudah siap untuk saya wawancarai? Baik, siap. Baik, langsung saja Saudari Evi. Bagaimana sih pendapat Anda mengenai pandemi COVID-19 ini terhadap proses belajar mengajar terhadap mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi? Baik, terima kasih kepada Saudari Agnensi karena sudah berkunjung ke rumah saya. Sebenarnya sih belajar secara daring itu banyak dampak negatifnya ya. Yang pertama itu mahasiswa sulit untuk lebih cepat menangkap materi yang diberikan dari dosen. Jika kuliah itu dilakukan secara offline, para mahasiswa dan mahasiswi itu lebih mudah untuk menangkap materinya. Dan yang kedua, dampak negatifnya itu jika mahasiswa yang rumahnya di kampung itu akan terkendala dengan jaringan. Dan mayoritas mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi itu rumahnya berasal dari kampung. Baik, apakah hanya itu Saudari Evi tentang keluhan mahasiswa Universitas Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi? Tidak hanya itu, masih ada yang lain. Salah satunya yaitu masalah kuota. Nah, kami ini kan dari Universitas Islam. Universitas Islam tuh dapat kuota bantuan dari pemerintah, itu dari Kemenak, bukan dari Kemendikbud. Nah, kami hanya mendapatkan satu kali kuota bantuan dan beberapa kali dapat pulsa. Nah, dan seterusnya kita sudah tidak dapat lagi. Baik, tadi kan itu termasuk salah satu dampak negatif dari proses belajar mengajar di saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, apakah ada dampak positif? Kita terang-terangan aja, mungkin ada dampak positif dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Silakan. Mengenai pembelajaran secara daring itu pasti banyak negatifnya daripada positifnya. Salah satu dampak positifnya yaitu kita bisa membantu orang tua di rumah sambil kita kuliah online. Dan selebihnya itu mungkin kesenangan bagi para mahasiswa dan mahasiswi, seperti ketika kita sedang melakukan kuliah online, kita bisa sambil ngapain. Baik, selanjutnya wawancara yang terakhir ini ya. Apakah ada kemungkinan jika Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi ini akan mengadakan tatap muka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merebak ini? Kalau kemungkinan menurut saya tidak akan
mengadakan proses pembelajaran secara tatap muka. Karena dari info yang saya dengar dan yang saya lihat, sekarang KKN dilakukan di kampung masing-masing. Jadi untuk kemungkinan tatap muka itu rendah persenannya. Baik, kita wawancara satu kali lagi ya. Bagaimana menurut pendapat Saudari Epi sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jika ada universitas yang di daerah Sumatera itu mengadakan tatap muka atau yang dinamakan luring di saat pandemi COVID-19 yang sangat menyusahkan ini? Menurut saya, jika ada salah satu universitas yang melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, itu pasti akan mengancam kesehatan para mahasiswa dan dosennya. Jika universitas tersebut memang benar-benar sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi kita sebagai manusia pasti ada rasa was-was, ada rasa waspada, dan ada rasa takut. Baik, masih bersama saya. Saya akan menyimpulkan dari pendapat Saudari Epi sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang mana beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 itu menyusahkan mahasiswanya. Karena apa? Di sini mahasiswa hanya mendapat materi lewat virtual saja, tanpa tatap muka, sehingga mahasiswa akan sulit untuk memahami materi apa yang telah disampaikan dosennya. Tidak hanya itu saja, kendala dari mahasiswa yaitu masalah kuota. Kuota di sini di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi ini hanya dapat 1 kali jatah dari Kemenak. Baik, yang menjadi kendala itu tadi yaitu kuota. Kuota dari Kemenak itu tidak cukup untuk melakukan daring setiap harinya di rumah. Tidak hanya itu, sinyal yang tidak kuat juga menghalangi mahasiswa untuk melakukan proses belajar mengajar secara virtual. Selain itu, di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi juga berpendapat bahwa mereka di saat pandemi COVID-19 ini dia juga mendapat manfaat di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama yaitu mahasiswa yang berada di kampung itu dapat membantu orang tuanya mencari penghasilan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat berleha-leha dalam melakukan kuliah. Kuliah itu dilakukan mahasiswa sembari rebahan, main-mainan, dan untuk mengerjakan tugasnya itu mahasiswa melakukan secara bertahap. Baik, kesimpulannya terakhir yaitu bagaimana sih jika ada salah satu universitas yang ada di Sumatera ini yang akan melakukan tatap muka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi beliau tadi berpendapat bahwa jika salah satu universitas di Sumatera ini melakukan tatap muka tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan mengancam kesehatan mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Tidak mungkin di dalam kampus itu mahasiswa tidak berkerumun secara bersama-sama. Terima kasih kepada Saudari Evi yang telah bersedia menjawab wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.